Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hilmiyanti, Inaratu Saidah, dan saya sendiri Maharani Anissa akan mempresentasikan materi geometri hiperbolik. Saya Maharani Anissa sebagai penyaji pertama akan menyampaikan kepada teman-teman semua tentang apa itu geometri hiperbolik. Geometri hiperbolik terdapat postulat kesejajaran hiperbolik, di mana dipunyai suatu garis L dan suatu titik P tidak pada L. Maka ada dua garis yang berbeda melalui P dan sejajar pada L. Nah, di sini misalkan Q adalah ujung tegak lurus dari P ke L. A dan B secara berturut-turut adalah titik pada M dan N, dua garis dajar, sehingga A dan B pada sisi yang sama pada PQ, ya, pada gambar 2.13 di sebelah kiri ini. Suatu garis memuat sinar PC antara PA dan PB juga harus jajar pada L. Nah, di sini pada bidang Euclid diberikan sinar PA dan PB yang tidak segaris, dan titik Q itu sendiri berada di sudut dalam APB. Suatu garis memuat Q harus memotong salah satu dari PA, PB, atau keduanya, yaitu PA dan PB. Nah, ini bukan kasus di bidang hiperbolik pada gambar 2.13. Nah, karena garis L itu sendiri melalui Q dan tidak memotong garis N maupun garis M. Teorema 2.17. Setiap segitiga mempunyai jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Merupakan akibat dari 2.16, maka setiap segitiga jumlah sudut-sudutnya kurang dari 180 derajat. Nah, di sini saya tampilkan akibat 2.16 yang berbunyi bahwa jika terdapat segitiga dengan sudut defek positif, maka semua segitiga mempunyai sudut defek yang positif. Akibat 2.16 ini berada di materi geometri netral, ya teman-teman. Nah, andaikan kita mempunyai garis L dan titik P yang tidak pada L. Nah, ini kita perhatikan gambar 2.14, ya, bahwa ada garis L dan titik P yang tidak berada pada L. Misalkan Q adalah ujung tegak lurus dari P ke L dan garis M, ya, di sini itu juga tegak lurus ke PQ pada P. Misalkan N itu adalah garis lain yang tegak lurus pada L melalui P dijamin oleh postulat kesejajaran hiperbolik. Dan andaikan PA, ya, ini adalah PA adalah sinar dari N, sehingga A antara M dan L, ya, jadi ini kan A itu berada di antara M dan L. Misalkan juga X, di sini X itu adalah titik pada M, sehingga X itu, ya, X itu dan A ini pada sisi yang sama pada PQ, ya. Misalkan sudut XPA adalah P dan sudut QPA adalah 90 derajat dikurangi P. Maka sudut QPB untuk suatu titik B pada L di kanan Q akan kurang dari sudut QPA. Jika kita dapat menemukan titik B pada L sehingga ukuran dari sudut QBP kurang dari P, maka jumlah sudut dari segitiga QBP akan kurang dari 90 derajat ditambah 90 derajat dikurangi P dan ditambah P. Atau bisa juga kita bilang bahwa segitiga QBP itu kurang dari 180 derajat seperti apa yang kita inginkan. Untuk melakukan itu, kita memilih titik B aksen pada L, ya, ini adalah B aksen pada L di kanan Q, sehingga QB aksen itu kongruen dengan PQ. Segitiga QPB aksen, ya, QPB aksen itu adalah segitiga siku-siku di Q, ya, dan dia sama kaki, sehingga sudut QB aksen P itu paling besar 45 derajat. Jika kita memilih B double aksen di kanan B aksen, ya, pada L, sehingga
B aksen B double aksen itu kongruen dengan PB aksen. Maka segitiga PB aksen B double aksen itu merupakan segitiga sama kaki dengan sudut puncak sedikitnya 135 derajat. Karena ini kan dia berpelurus ya teman-teman. Jadi sudut PB double aksen B aksen paling banyak pastinya 22,5 derajat ya. Nah, dengan meneruskan proses ini akhirnya kita akan sampai pada titik B, sehingga sudut PBQ kurang dari P dan kita mempunyai segitiga PBQ dengan jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Jadi pada bidang hiperbolik semua segitiga mempunyai jumlah sudut kurang dari 180 derajat. Akibat 2.18 semua segi empat memiliki jumlah sudut kurang dari 360 derajat. Nah, di sini pada segitiga geometri Euclid mungkin kongruen atau sama atau tidak ada satupun, tapi masuk geometri hiperbolik. Teorema 2.19 segitiga yang sama adalah kongruen. Untuk buktinya, jika kita mempunyai dua segitiga yang sama, yaitu segitiga ABC dan A aksen, B aksen, C aksen, seperti pada gambar 2.15 ini, ya, asumsikan kedua segitiga ini tidak kongruen, yaitu sudut yang bersesuaian kongruen, tapi sisi yang bersesuaian tidak kongruen. Akibatnya tidak ada pasangan sisi yang bersesuaian yang kongruen, atau dengan postulat sudut sisi sudut segitiga akan kongruen. Jadi salah satu segitiga itu harus memiliki dua sisi yang lebih panjang dari sisi dalam segitiga yang lain. Nah, kita misalkan AB, ya, AB itu lebih besar dari A aksen B aksen, dan ruas garis AC ini lebih besar atau lebih panjang dari A aksen C aksen. Nah, ini berarti kita dapat menemukan titik D dan E pada masing-masing sisi AB dan AC, sedemikian sehingga AD itu kongruen dengan A aksen B aksen dan AE itu kongruen dengan A aksen C aksen. Selanjutnya dari gambar 2.15 tadi, dengan sisi sudut sisi segitiga yaitu segitiga ADE, ya, yang kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen, dan sudut yang sesuai adalah kongruen, khususnya sudut ADE, ya, ADE di sini sudut D kongruen dengan sudut A aksen B aksen C aksen, yaitu sudut B aksen di sini kongruen dengan sudut ABC atau sudut B di sini, ya. Jadi sudutnya sama. Kemudian untuk sudut AED atau sudut E yaitu kongruen dengan sudut A aksen C aksen B aksen atau sudut C aksen, kongruen juga dengan sudut ACB atau sudut C. Hal ini berarti segi empat DECB memiliki jumlah sudut 360 derajat. Ini bertentangan dengan akibat 2.18 dan segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga A aksen B aksen C aksen. Segi empat Shakeri dan Lambert. Definisinya, sebuah segi empat dengan sudut alasnya siku-siku dan sisinya kongruen disebut segi empat Shakeri. Sisi yang berhadapan dengan alas adalah puncak, dan sudut yang terbentuk antara sisi dan puncak adalah sudut puncak. Dalam bidang Euclidean, tentu ini akan menjadi persegi panjang, tapi dengan akibat 2.18 tidak terdapat persegi panjang dalam bidang hiperbolis. Perhatikan bahwa sudut puncak dari segi empat Shakeri merupakan kongruen dan lancip, dan segmen yang tergabung dengan titik tengah alas dan puncak pada segi empat Shakeri tegak lurus terhadap keduanya. Fakta ini mudah untuk diperiksa dengan mempertimbangkan garis tegak lurus pada alasnya. Nah, coba kalian perhatikan gambar 2.16. Ini merupakan segi empat Shakeri, ya, bahwa MM aksen pada gambar tersebut merupakan SAS, yaitu segitiga M
M aksen D dan segitiga M aksen C. Dia kongruen dengan postulat SAS ya, dimana segitiga AMD dan segitiga BMC itu kongruen. Ini menunjukkan bahwa M adalah titik tengah dan tegak lurus terhadap sisi AB dan juga sudut DAM dan sudut CBM itu kongruen. Teorema 2.20 diberikan segi 4 ABCD dengan sudut siku-siku di C dan D, maka sisi AD lebih besar dari BC jika sudut ABC lebih besar dari sudut BAD. Nah, ini adalah gambarnya ya. Akibat langsung dari hal ini adalah bahwa ruas yang menghubungkan titik tengah ke titik puncak dan alas segi 4 sakeri lebih pendek daripada sisi-sisinya. Kita juga tahu bahwa ruas ini adalah satu-satunya ruas yang tegak lurus dengan alas dan puncak, yaitu sisi BC. Jika ada yang lain, maka kita akan memiliki persegi panjang. Teorema 2.21, segi 4 yang menghubungkan titik tengah dari puncak dan alas sebuah segi 4 sakeri lebih pendek dari sisi dan merupakan segmen unik yang tegak lurus ke puncak dan alasnya. Nah, kita akan buktikan bahwa garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari sisi atas segi 4 sakeri adalah tegak lurus terhadap keduanya. Ini adalah gambarnya ya. Misalkan F adalah titik tengah CD dan E titik tengah AB. Karena F dan E titik tengah, maka DF itu sama dengan FC, AE sama dengan EB, dan AD sama dengan BC. Coba sekarang kalian perhatikan segitiga ADE dan segitiga BEC ya. Nah, AE itu kongruen dengan BE, alasannya E titik tengah. AD kongruen dengan BC, alasannya karena sakeri. Sudut DAE kongruen dengan sudut EBC, alasannya karena sakeri. Nah, jadi segitiga ADE itu kongruen dengan segitiga BEC dengan postulat SAS. Akibatnya DE itu kongruen dengan EC, sudut 1 kongruen dengan sudut 7 dan sudut 3 kongruen dengan sudut 5. Yang kedua, perhatikan segitiga ADE ya, yaitu yang merah ini dengan segitiga CEF. Ini ya yang ungu. DE itu kongruen dengan EC, itu sudah dibuktikan di nomor 1 ya. Kemudian EF itu kongruen dengan EF karena dia berimpet. Kemudian FD itu kongruen dengan FC karena F itu tengah dari DC. Jadi segitiga ADE kongruen dengan segitiga CEF dengan postulat sisi. Akibatnya sudut 4 kongruen dengan sudut 6, sudut 2 kongruen dengan sudut 8, sudut 9 kongruen dengan sudut 10. Dari 1 dan 2 diperoleh besarnya sudut 3 ditambah besarnya sudut 4 sama dengan besarnya sudut 5 ditambah besarnya sudut 6. Jadi besarnya sudut AEF sama dengan besarnya sudut BEF atau sudut AEF sama dengan sudut BEF. Karena besarnya sudut AEF ditambah besarnya sudut BEF sama dengan 180 derajat atau dia berpelurus, dan sudut AEF itu kongruen dengan sudut BEF, maka besarnya sudut AEF kongruen dengan besarnya sudut BEF yaitu 90 derajat. Jadi EF itu tegak lurus dengan AB karena EF adalah garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari sisi atas dan sisi alas segi 4 sakeri. Dari 2 diperoleh sudut 9 kongruen dengan sudut 10 atau sudut DEF kongruen dengan sudut CFE. Karena besarnya sudut DEF dijumlahkan dengan besarnya sudut CFE
yaitu 180 derajat atau berpelurus, dan sudut DEF kongruen dengan sudut CFE, maka dasarnya sudut DEF itu sama dengan dasarnya sudut CFE, yaitu 90 derajat. Jadi EF tegak lurus dengan CD karena EF adalah garis yang menghubungkan titik-titik tengah dari sisi atas dan sisi alas segi 4 seferi, sehingga terbuktilah teorema tersebut. Selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya penyaji 2, yaitu Hilmianti. Dari saya terima kasih. Saya persilakan kepada saudari Hilmianti. Teorema 2.22, jika garis L dan L aksen adalah garis berbeda yang sejajar, maka himpunan titik pada L yang berjarak sama dari L aksen memuat paling banyak 2 titik. Buktinya, diberikan dua garis sejajar L dan L aksen, anggap bahwa titik A, B, dan C yang berbeda terletak pada L dan berjarak sama dari L aksen. Dapat kita lihat pada gambar 2.18. Misalkan A aksen, B aksen, C aksen adalah kaki yang tegak lurus dari titik yang bersesuaian ke L aksen. Maka A, B, B aksen, A aksen, A, C, C aksen, A aksen, dan B, C, C aksen, B aksen semuanya segi 4 seheri dan semua sudut puncaknya kongruen. Jadi sudut A, B, B aksen, dan C, B, B aksen adalah sudut pelurus yang kongruen, sehingga pernyataan itu benar. Tapi kita tahu itu sudut lancip. Jadi terdapat kontradiksi dan himpunan titik-titik pada L yang berjarak sama dari L aksen memuat kurang dari 3 titik. Teorema 2.23, jika L dan L aksen adalah garis berbeda yang sejajar di mana ada 2 titik A dan B di L berjarak sama pada L aksen, maka L dan L aksen memiliki segmen tegak lurus yang sama, yaitu segmen terpendek dari L ke L aksen. Buktinya, misalkan A dan B berada di L yang berjarak sama dari L aksen, dan misalkan A aksen dan B aksen adalah kaki tegak lurus dari A dan B untuk L aksen. Dapat kita lihat pada gambar 2.19 adanya garis tegak lurus berdasarkan teorema 2.21 untuk menunjukkan bahwa garis tegak lurus merupakan jarak terpendek antara L dan L aksen. Kita pilih sembarang titik C pada L, dan misalkan C aksen menjadi kaki yang tegak lurus dari C ke L aksen. Jadi M aksen, C aksen C adalah segi 4 Lambert, dan dengan teorema 2.20 sisi C aksen lebih besar dari sisi M aksen. Teorema 2.24, jika garis L dan L aksen memiliki segmen garis tegak lurus persekutuan M aksen dengan M pada L dan M aksen di L aksen, maka L sejajar dengan L aksen. M aksen adalah satu-satunya segmen garis tegak lurus terhadap kedua L dan L aksen. Dan jika A dan B terletak pada L sedemikian sehingga M adalah titik tengah segmen AB, maka A dan B berjarak sama dengan L aksen. Buktinya, kita tahu bahwa jika L dan L aksen memiliki garis tegak lurus persekutuan yaitu M aksen, maka L sejajar dengan L aksen berdasarkan teorema 2.21. Kita juga tahu bahwa M aksen itu tunggal. Karena jika tidak, nanti kita akan memiliki persegi panjang. Akan ditunjukkan bahwa A dan B berjarak sama dengan L aksen. Seperti dapat dilihat pada gambar 2.20. Dengan postulat sudut sisi segitiga A M aksen dan B M aksen kongruen, dan dengan postulat sudut sisi segitiga A aksen M aksen dan B aksen M aksen adalah kongruen. Jadi segmen A aksen dan B aksen kongruen.
Teorema 2.25 diberikan garis L dan L aksen memiliki garis tegak lurus persekutuan MM aksen jika titik A dan B berada di L sedemikian sehingga MB lebih dari MA, maka A lebih dekat dengan L aksen daripada B. Buktinya diberikan situasi yang dinyatakan jika A antara M dan B, misalkan A aksen dan B aksen, menjadi kaki tegak lurus dari A dan B untuk L aksen dan pertimbangkan segi 4 Sachs-Harry A, B, B aksen pada gambar 2.21 ini, kita tahu bahwa sudut M, A aksen dan A, B, B aksen adalah sudut lancip. Jadi A aksen, A, B adalah sudut tumpul, oleh karena itu lebih besar dari A, B, B aksen dengan teorema 2.22. Sisi B, B aksen lebih besar dari A aksen. Dan B lebih jauh dari L aksen daripada A. Jika M adalah antara A dan B, maka ada titik tunggal C pada segmen MB sedemikian sehingga M adalah titik tengah segmen AC, Misalkan C aksen menjadi kaki tegak lurus dari C ke L aksen, terapkan teorema 2.22 untuk segi 4 C, B, B aksen, C aksen, dan faktanya bahwa C aksen kongruen dengan A aksen. Jadi, dua garis saling tegak lurus yang berlawanan di kedua arah, kita definisikan garis seperti itu menjadi definisi dua garis yang memiliki sebuah garis tegak lurus persekutuan dikatakan saling sejajar divergen. Hal ini juga biasanya dilakukan untuk garis yang disebutkan ultraparalel atau super paralel. Sebuah garis intuitif, garis ultraparalel ditunjukkan pada gambar 2.22. Teorema 2.26, jika dua garis dipotong oleh garis melintang transversal sehingga sudut dalam berseberangan kongruen, maka garisnya adalah sejajar. Buktinya, kita ingat kembali bahwa dua garis dalam bidang yang sama dikatakan sejajar jika garis tersebut tidak bertemu. Misalkan, garis transversal membagi dua garis L, M pada titik A, sehingga B membentuk pasangan sudut interior dalam berseberangan sudut 1 dan sudut 2 yang sama besar, dan misalkan L dan M tidak sejajar, maka L dan M akan bertemu di titik C yang membentuk segitiga ABC. C terletak pada satu sisi AB atau pada sisi lainnya. Untuk kasus lainnya, sudut eksterior segitiga ABC sama dengan sudut interior terpencil. Misalkan, jika C pada sisi AB yang sama dengan sudut 2, maka sudut eksterior sudut 1 sama dengan sudut interior terpencil. Hal ini kontradiksi dengan teorema sebelumnya, yaitu sudut eksterior segitiga akan lebih besar daripada sudut interior terpencil manapun. Oleh karena itu, L dan M sejajar.